Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sarul Ramdan dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Musadadiyah Garut. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang biografi Imam Madhab sebagai salah satu tugas dari mata kuliah pengantar ilmu fikih. Dalam agama Islam ada 4 madhab fikih utama, yaitu yang pertama Imam Hanafi, yang kedua Imam Maliki, yang ketiga Imam Syafi'i, dan yang keempat Imam Hambali. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan utama, kita harus mengetahui apa maksud dari madhab itu sendiri. Dalam bahasa Arab, madhab berarti jalan yang dilalui atau yang dilewati. Banyak para ulama pun berpendapat bahwa madhab sebagai metode yang dipakai setelah melalui pemikiran dan penelitian dari para ulama ahli. Pada dasarnya, keempat madhab tersebut dapat diikuti oleh seluruh umat Islam karena telah memenuhi syarat mujtahid, ilmu, amal, serta akhlak yang mereka miliki. Untuk lebih jelas dalam mengetahui 4 imam madhab, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, madhab Hanafi. Madhab Hanafi didirikan oleh Abu Hanifah bin Nu'man bin Sabit, atau yang kita kenal dengan Imam Hanafi. Beliau lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah dan wafat sekitar tahun 150 Hijriah. Beliau juga ahli dalam ilmu fikih. Dalam kisahnya, Imam Hanafi dikenal sebagai ulama yang cerdas, pengasih, ahli tahajud, dan fasih dalam membaca Al-Quran. Selain itu, madhab ini juga terkenal sebagai madhab ahli qiyas atau akal. Karena kenapa? Karena metode pembelajaran yang digunakan lebih banyak mengoptimalkan logika dan lebih banyak berdiskusi. Dasar yang dipakai oleh madhab Hanafi ialah sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW, yang kedua Al-Quran, yang ketiga fatwa para sahabat sebagai penyampai, dan juga para mujtahid yang digunakan sebagai sumber hukum. Yang kedua, madhab Maliki. Madhab Maliki yang didirikan oleh Malik bin Anas bin Abi Amir al-Ashabi, atau yang kita kenal dengan Imam Malik. Lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Selain madhab Hanafi, Imam Malik tak kalah populer dan terpercaya. Imam Malik pernah menguasai fatwa Umar bin Khattab. Yang kedua, fatwa dari Abdullah bin Umar bin Khattab. Dan yang ketiga, fatwa dari Aisyah binti Abu Bakar. Madhab Maliki dikenal dengan madhab ahli hadis. Bahkan Imam Maliki lebih mengutamakan perbuatan ahli Madinah dibanding hadis yang diriwayatkan oleh perorangan. Uniknya, dalam pemikiran beliau, ia percaya kalau ahli Madinah mustahil berbuat sesuatu yang bertentangan dengan perbuatan Rasul. Kitab besar Imam Malik yang terkenal adalah Al-Muwatta, yang berisi tentang hadis-hadis dalam tema fikih yang pernah dibahas oleh Imam Malik, seperti praktik penduduk Madinah, pendapat tabi'in, dan pendapat sahabat tabi'in. Tadi pungkiri bahwa Imam Malik adalah ulama dan imam yang sangat populer, dan beliau wafat pada tahun 179 Hijriah. Yang ketiga adalah madhab Syafi'i yang didirikan oleh Imam Syafi'i. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Ia sering juga dipanggil dengan nama Abu Abdullah karena salah satu seorang putranya bernama Abdullah. Setelah menjadi ulama besar dan mempunyai banyak pengikut, ia lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i dan madhabnya disebut madhab Syafi'i. Imam Syafi'i adalah salah seorang ulama yang sangat masyhur. Setiap orang yang memperhatikannya akan tertarik dan mengetahui lebih dalam pribadinya, perilakunya, serta peninggalannya yang telah membuat orang yang memperhatikannya menghormati, memuliakan, dan mengaguminya. Ia ulama mujtahid atau ahli ijtihad di bidang fikih
dan salah seorang dari 4 imam madhab yang terkenal dalam Islam. Ia hidup di masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, Al-Amin, dan Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah. Ia dilahirkan di Gaja, sebuah kota kecil di Laut Tengah pada tahun 150 Hijriah atau bertepatan dengan 767 Masehi. Yang keempat adalah Madhab Hanbali. Imam Ahmad Ibnu Hambal lahir di Baghdad pada masa pemerintahan Abbasiyah dipegang oleh Al-Mahdi, yaitu pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah bertepatan dengan tahun 780 Masehi. Imam Ahmad dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang terhormat yang memiliki kebesaran jiwa, kekuatan kemauan, kesabaran, dan ketegaran menghadapi penderitaan. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal adalah imam yang keempat dari fuqaha Islam. Beliau adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat yang luhur dan tinggi, yaitu sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang hidup semasa dengannya, juga orang yang mengenalnya. Beliau imam bagi umat Islam seluruh dunia, juga mufti bagi negeri Irak, dan seorang yang alim tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Penerang untuk dunia dan sebagai contoh dan teladan bagi orang-orang ahli sunnah. Seorang yang sabar dikala menghadapi percobaan, seorang yang soleh dan zuhud. Sekian pemaparan tentang 4 imam madhab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.